Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alaina binikmatil imani wal islam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jam setengah luru. Allahumma shalli ala Muhammad wa Apa ala bisa alihi. punya aturan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amri. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkannya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita yang sudah hadir di Masjid Al-Furqan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung, dan juga yang masuk melalui Zoom meeting yang tampak kelihatan dengan penuh keceriaan, kebanggaan, dengan taburan rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebelum kita mengkaji bahan yang sudah kami siapkan, ada baiknya kita mengawali dahulu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah bagi hamba-hamba Allah, bagi kawan-kawan kita, sahabat kita, kolega kita, anak cucu kita. Mungkin ada yang sedang sakit, yang sedang diuji, dicoba kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kesembuhan, kesehatan kepada hambanya. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabban nasi mudhibal ba'si Isbi anta syafi la syafi'a illa anta syifa'an la yughadiru saqama. Amin. Kemudian doa yang kedua, doa untuk kelancaran dalam menghadapi kehidupan ke depan setelah ini. Mudah-mudahan apa saja kegiatan kita, rencana kita, harapan kita, mudah-mudahan kita diberi kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayah kama nawwartal arda bi nuri syamsi abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Insyaallah 45 menit ke depan kita mengkaji bersama-sama, mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat dan juga maslahat untuk bekal hidup dunia dan akhirat. Tema yang kita ungkap, yang kita gali pada pagi hari ini, temanya cukup bagus, cukup keren, nyentrik kata anak muda gitu ya. Kajian surah At-Tahrim ayat 8, menutupi aib dan menuntun jalan taubat sebagai bukti kasih sayang Allah kepada hambanya.
Jadi ini menutupi aib. Nah, jadi kan orang senangnya membuka-buka aib ya gitu ya. Nah, di sini kita akan mengungkap bagaimana itu menutupi aib dan menuntun jalan taubat sebagai bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Mari kita lihat ayat 8 surat At-Tahrim dan kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan dengan membacanya kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Arti dari ayat yang kita baca, wahai orang-orang yang beriman. Ini ya, halo, ini yang dipanggil siapa? Orang-orang yang beriman. Wahai orang yang beriman. Oh begitu. Maka orang yang beriman langsung ya menjawab labbaik ataupun dengar gitu ya. Bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Di Allah menekankan supaya bertobat tobat yang semurni-murninya. Jangan tobat asal-asalan gitu. Jangan tobat samal sunnah gitu ya. Sudah jelas itu adalah pedas, cok deui. Nah, ini itu tobat samal. Dia memanggil Allah mohon ampun tapi deui ngalaksanakeun. Nah, Allah menghendaki tobat yang diminta ini tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itu arti dari ayat kita baca. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita ingin melihat bagaimana pandangan para mufasir tentang ayat yang kita baca. Oke, kita lihat yang pertama dalam tafsir Ibnu Katsir. Pernah membaca tafsir Ibnu Katsir? Ya pernah, setiap minggu insya Allah gitu ya. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa ayat ini adalah seruan kepada orang-orang beriman
untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh, yang dalam bahasa Al-Qur'annya atau dalam bahasa kerennya taubatan nasuha itu, yang melibatkan penyesalan atas dosa-dosa yang telah diperbuat, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Menurutnya Allah yang Maha Pengasih berjanji akan menutupi dosa-dosa hambanya, baik dosa kecil maupun dosa besar, jika mereka menjalankan taubat dengan tulus. Allah juga memberikan kabar gembira berupa surga, sebuah wujud kasih sayangnya yang sempurna. Halo, itu menurut siapa? Ibnu Katsir. Jadi disebutkan melibatkan penyesalan, kalau dosa itu disesali. Bahkan kata yang lain diakui, disesali, bertekad untuk tidak mengulangi dan memperbaiki diri. Subhanallah. Mudah-mudahan semua yang hadir dan yang belum hadir dan yang akan hadir semuanya dirahmati Allah untuk bisa selalu bertaubat nasuha kepada Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat dalam tafsir As-Sa'di, Allah memerintahkan untuk bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dalam ayat ini menjanjikan penghapusan kesalahan-kesalahan, dimasukkan ke dalam surga dan mendapatkan keberuntungan dan kemenangan pada saat orang-orang yang beriman berjalan dengan cahaya keimanan pada hari kiamat. Mereka menikmati rizki dan kenikmatan. Mereka berbelas kasih pada orang-orang munafik ketika cahaya mereka dipadamkan. Allah mengabulkan permintaan mereka dan Allah mengantarkan mereka beserta cahaya dan keyakinan yang ada pada diri mereka menuju surga penuh kenikmatan dan berada di dekat Rabb yang Maha Mulia. Ini semua adalah buah dari taubat secara umum, mencakup seluruh dosa yang dilakukan oleh hamba Allah, yang hanya dilakukan semata-mata mengharap bertemu dengan Allah serta berada dekat dengannya. Taubat terus menerus dilakukan di seluruh hal ihwalnya. Nah, ini pemikir yang kedua. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita melihat dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, ini tafsir-tafsir yang keren-keren ini yang kita ungkap ya. Al-Qurtubi menekankan pada makna taubatan nasuha. Ia menjelaskan bahwa taubat ini haruslah murni dan hanya mengharap keridhaan Allah, diikuti dengan perbaikan akhlak dan amal perbuatan. Menurut Al-Qurtubi, Allah yang Maha Penyayang memiliki sifat menutupi aib hambanya di dunia dan di akhirat. Sifat ini menjadi teladan bagi manusia agar tidak membuka aib orang lain, melainkan menutupi dan menuntunnya menuju perbaikan. Sekarang ada acara buka aib orang dan disenangi tuh. Ibu-ibu duduk aja di situ tuh. Hei ibu-ibu, bapak-bapak juga sama menemani ibu-ibu, alasannya remaja juga nongkrong di situ. Mahasiswa pun tidak ketinggalan. Masya Allah, janganlah untuk buka aib-aib orang lain. Tidak boleh. Sifat ini menjadi hal yang akan merugikan bagi orang yang melakukannya.
Jadi sekali lagi murni dan hanya mengharap keridhaan Allah. Tuh. Diikuti dengan perbaikan akhlak dan amal perbuatan, berusaha sekuat tenaga. Ada doa yang bagus ini, Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abada. Itu doa yang dibacakan ketika gunting rambut di mana? Di Marwah. Halo? Wah, ini umroh bolak-balik lupa lagi ya. Kan di situ ada tahalul itu di situ. Di sobat di Marwah. Aduh, lama jawabannya di Marwah itu ya, di situ. Digunting setelah 7 bolak-balik, di situ ada doa yang bagus. Allahumma arhamni bitarkil ma'asi abada. Ya Allah, rahmatilah aku untuk meninggalkan maksiat selama-lamanya. Subhanallah, luar biasa itu ya. Kemudian hadirin wal hadirat rahimakumullah, nilai pedagogis nih, kesadaran akan kasih sayang Allah ini. Surat At-Tahrim ayat 8 mengajarkan bahwa Allah senantiasa membuka jalan bagi hambanya untuk bertaubat tuh. Ini menunjukkan betapa Allah Maha Penyayang dan Maha Pemaaf yang selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk kembali kepadanya. Nilai pedagogis ini menanamkan keyakinan bahwa setiap orang memiliki peluang untuk memperbaiki diri tanpa merasa putus asa dari rahmat Allah. Jadi bagaimanapun tetap kita harus optimis, jangan pesimis. Harus besar keinginan, kemauan ya, walaupun ya terus berjuang, tidak pernah berhenti. Terus nilai pedagogis yang selanjutnya kita lihat, nilai-nilai pedagogis menumbuhkan sikap malu ini untuk berbuat dosa. Ayat ini mendorong hamba Allah agar merasa malu terhadap dosa-dosanya dan segera bertaubat. Segera bertaubat, nilai ini mengajarkan pentingnya memiliki rasa malu sebagai benteng moral yang dapat menjaga seseorang dari melakukan pelanggaran yang sama. Nah, kemudian selanjutnya kita melihat juga pentingnya menutupi aib diri dan orang lain. Nah, ini. Allah yang menutupi aib hambanya mengajarkan kepada manusia untuk meneladani sifat ini. Nilai pedagogi adalah membangun kesadaran akan pentingnya menjaga kehormatan diri dan orang lain dengan tidak menyebarkan kesalahan atau aib, melainkan membantu mereka memperbaiki diri. Ada kekurangan di orang lain jangan diungkap. Para mahasiswa misalnya melihat kekurangan temannya, terus dibisik-bisikan kepada yang lain, ini tidak boleh dilakukan. Tutup aib orang lain, tutup aib masing-masing. Jangan sekali-kali duduk termenung membuka aib-aib orang lain. Itu tidak termasuk yang dianjurkan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, dorongan untuk taubat yang tulus yang disebut dengan taubatan nasuha. Jadi taubatnya harus tulus gitu ya. Surah ini menekankan pentingnya bertaubat dengan sungguh-sungguh. Nilai pedagogis ini mengajarkan bagaimana seseorang dapat memperbaiki hubungan dengan Allah melalui taubat yang ikhlas, berjanji tidak mengulangi dosa dan memperbaiki perbuatannya di masa depan. Nah, ini dorongan untuk bertaubat, selalu ada kemauan, ada keinginan. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menanamkan harapan dan optimisme. Ayat ini memberikan harapan bahwa siapapun yang taubat dengan tulus akan diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga yang penuh kenikmatan.
Nilai ini mengajarkan bahwa Islam adalah agama yang penuh optimisme dan motivasi untuk terus berbuat baik meski memiliki masa lalu yang kelam atau suram. Tetap langsung menjadi optimis gitu ya. Kemudian juga selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, telah menanamkan yang optimis. Nah, ini landasan teoretis. Nah, coba lihat landasan teoretisnya dari kajian ini. Makna taubat dan aib ini. Taubat berasal dari kata taba yatubu, tauban, taubatan. Nah, kalau bahasa Arab ini sudah biasa nih. Apa itu? Taba yatubu, tauban, taubatan. Yang artinya adalah rujuk atau kembali, yaitu kembali dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat. Ibnu Qayyim mendefinisikan taubat sebagai penyesalan terhadap perbuatan maksiat yang telah dilakukan, meninggalkannya saat sedang melakukannya, dan berkeinginan keras untuk tidak melakukannya lagi. Ia akan meninggalkan semua yang dibencinya dan menuju segala yang dicintainya. Itu kata Ibnu Qayyim. Kalau kata Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa taubat adalah tindakan hati membersihkan jiwa dari dosa. Dengan taubat seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah menyesal atas dosa dan maksiat yang dilakukan. Taubat nasuha adalah taubat yang sebenar-benarnya lagi pasti, maka akan terhapuslah semua kesalahan yang terdahulu. Makanya kalau sedang tobat itu betul-betul hati itu diajak menggunakan hati yang paling dalam agar selalu menyesali dari perbuatan-perbuatan itu. Nah, itu yang diungkap oleh Al-Ghazali. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, secara istilah aib merupakan sesuatu yang ada pada diri seseorang yang sifatnya buruk atau tidak menyenangkan. Karena itu aib adalah suatu hal yang harus ditutup rapat-rapat dan tak boleh disebarkan. Dalam Islam, menutup aib orang lain dan bertaubat merupakan bentuk kasih sayang yang dapat memberikan ketenangan bagi orang lain dan pahala besar bagi yang melakukannya. Dan mungkin setiap orang ada aib itu, ada kekurangannya gitu. Ya, contohnya ya apa saja banyak gitu ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan aib. Tadi judulnya ada kata-kata aib ya. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, aib terbagi menjadi dua. Aib itu. Satu, aib kholqiyah yang bersifat kodrati, dan aib khuluqiyah yang berkenaan dengan perilaku. Aib kholqiyah merupakan aib karena terdapat cacat di salah satu organ tubuh atau penyakit yang membuatnya malu jika diketahui oleh orang lain. Nah, itu namanya apa itu? Aib apa? Aib kholqiyah. Jadi itu bawaan mungkin gitu ya. Udah begitu saja di kodratnya gitu. Yang kedua, aib khuluqiyah yang bersifat fi'li, perilaku, merupakan aib dari perbuatan maksiat. Nah, ini baik yang dilakukan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi ada orang yang melakukan maksiat itu tersembunyi-sembunyi, bahkan lampu dipadamkan, gordeng ditutup. Nah, ini sedang apa? Sedang menutupi maksiat dirinya. Wah, itulah. Ada juga yang terang-terangan bahkan bangga gitu ya.
Nah, ini terjadi dalam kehidupan di alam jagat raya ini. Untuk itu mari kita jauhi ghibah, dusta, prasangka, dan mencari-cari kesalahan orang lain serta menyebarluaskan aib sesama. Jadi jauhilah ya ghibah. Apa ghibah? Ghibah apa? Ghibah teh mengungkap kekurangan orang. Dulu orang itu tuh pernah berbuat salah tuh. Tak ternyata ketemu lagi gitu. Nah, ini si ini nih. Tuh sekarang mah gaya dia dulu, si ini tuh dulu mah gini. Nah, itu ghibah. Dusta ya dan sebagainya. Jagalah aib orang lain sebagaimana kita menjaga aib pribadi. Jadi kalau ada kekurangan orang lain jangan diungkit-ungkit, apalagi digembor-gemborkan. Tidak boleh ya tentang aib yang sedang kita ungkap ini. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasul bersabda, la yasturullahu ala abdin fid dunya illa satarahullahu yaumal qiyamah. Jika Allah menutupi dosa seorang hamba di dunia, maka Allah akan menutupinya pula pada hari kiamat kelak. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah ya, supaya ditutupi kekurangan. Doa apa itu? Dalam sholat ada, tutupi kekuranganku ya Allah, tutupi aib-aibku ya Allah. Di mana doanya? Di antara dua sujud. Apa itu? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di kalimat mana aibnya? Wajburni, tutupilah ya kekurangan itu. Jadi kepada Allah minta supaya Allah menutupi kekurangan ya dosa-dosa gitu ya. Minta kepada Allah sehingga Allah, jika Allah menutupi dosa seorang hamba di dunia, maka Allah akan menutupinya pula pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lihat penjelasan selanjutnya. Membuka aib orang lain sama dengan membuka aib diri sendiri. Nah ini, halo, nunutan ya. Membuka aib orang lain sama dengan membuka aib diri sendiri. Memang berat meninggalkan perbuatan dosa yang satu ini. Menahan tidak membicarakan kejelekan orang lain itu sangat berat. Karena beratnya itu, maka besar pula balasan bagi hamba yang mampu menjaga lisannya dari mengumbar aib orang, yaitu Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin mengatakan, setiap maksiat yang dijelek-jelekan pada saudaramu, maka itu akan kembali kepadamu. Maksudnya engkau bisa dipastikan melakukan dosa tersebut. Paham ya? Jelas ya? Jadi setiap maksiat yang dijelek-jelekan pada saudaramu, maka itu akan kembali kepadamu. Wah, kamu teh gini-gini sebenarnya, padahal yang ngomongnya yang gitu teh gitu. Dalam hadis ini kalau menjelek-jelekan, kalau mengungkap ya setiap maksiat yang dijelek-jelekan pada saudaramu tuh, maka itu akan kembali kepadamu. Jadi engkau bisa dipastikan melakukan dosa tersebut. Imam Zunnun al-Misri mengingatkan manusia agar tidak terlalu sibuk memperhatikan aib orang lain sehingga melupakan aibnya sendiri. Nah itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasul bersabda, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah
Barang siapa menutupi aib seseorang, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Di barang siapa menutupi aib seseorang. Kita tahu aib si Anu gitu ya. Tahu saya aib si Anu, tapi saya tutup. Ketika ada yang bertanya juga nggak tahu saya gitu, menutupi. Nah, orang yang seperti itu Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Luar biasa, ini menjadi pikiran yang harus terus mengembangkannya agar tidak terjadi perbuatan aib pada orang lain yang mengakibatkan rusaknya diri sendiri. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Imam Al-Ghazali menganjurkan setiap orang untuk melakukan muhasabah. Apa muhasabah? Introspeksi diri, kemudian bertaubat atas dosa yang sudah diperbuat, karena setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Allah berfirman, ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Allah mencatat amal perbuatan itu, sedangkan mereka telah melupakannya. Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Demikian kita juga harus pandai menutupi aib dan rajin bertaubat agar memperoleh kasih sayang, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah senang kepada hamba-hambanya yang bertaubat dan menyucikan diri. Nah, ini. Allah berfirman, baca pelan-pelan, ayo bareng. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Tuh. Jadi Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, bagaimana bukti kasih sayang Allah kepada hambanya dengan menuntun jalan taubat dan senang menutupi aib? Nah, ini bertanya ya. Maka jawabannya kita lihat. Jawabannya pertama, Allah akan mengampuni hambanya yang bertaubat. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurur rahima. Siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya kemudian memohon ampun kepada Allah, niscaya akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah akan mengampuni hamba-hambanya yang bertaubat. Maka bertaubatlah. Taubat itu caranya dengan tadi yang dikatakan di awal ya, tentang taubat itu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasul bersabda, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul laili hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala membuka tangannya pada malam hari agar orang agar berbuat kejelekan di malam hari bertaubat kepada hari terbit dari sebelah barat. Tahu kan sekarang matahari terbit dari mana? Nah, itu terus kasih sayang Allah ya, itu akan diberikan kepada orang-orang yang mau bertaubat. Selanjutnya hadirin wal hadirat, menuntun hambanya menjadi lebih baik
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Jadi kita harus berupaya untuk merubah dari kurang rajin jadi rajin, jarang membaca jadi rajin membaca. Nah, jadi semuanya gitu ya, berupaya merubah diri, Allah akan memberikan jalan yang paling mudah. Selanjutnya, mengingatkan hambanya untuk menjauhi prasangka buruk dan mencari aib orang lain, karena itu adalah dosa. Iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis wala tajassasu wala tahassasu wala tabaghadu wa kunu ikhwana. Jauhilah oleh kalian prasangka, sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Jangan pula saling menebar kebencian. Dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Baca nanti lagi ya, pelan-pelan setelah pengajian ini, karena PPT-nya akan dibagikan insya Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah mengampuni semua aibnya di dunia yang ditutupi dan ditaubati. Innallaha yudnil mu'mina fayad'u alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dzanba kadza ata'rifu dzanba kadza fayaqulu na'am ayu rabbi hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halaka qala satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Kita lihat artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala mendekatkan seorang mukmin kepadanya. Lalu Allah menutupkan untuk hamba tersebut penutupnya. Allah bertanya kepadanya, apakah kamu mengetahui dosa ini? Apakah kamu juga mengetahui dosa ini? Hamba itu pun mengatakan, iya wahai Rabbku. Sampai kemudian ketika Allah Ta'ala meminta dia agar mengakui dosanya, dan dia pun menyangka dirinya akan celaka, maka Allah Ta'ala mengatakan kepadanya, aku telah tutup dosa itu padamu di dunia, dan pada hari ini aku ampuni dosamu. Selanjutnya hadirin wal hadirat rahimakumullah, menghapus keburukan dengan perbuatan baik hamba Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihuluqin hasanin. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baikmu. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan burukmu, dan bergaulah dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Selanjutnya hadirin wa hadirat rahimakumullah, nah ini kisah teladan. Halo, kisah teladan. Mari kita simak dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari nomor 3470 dan Imam Muslim nomor 2766, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, pada zaman dahulu ada seorang yang telah membunuh 99 orang. Kemudian ia mencari-cari orang yang paling alim, pandai di negeri itu. Maka ia ditunjukkan kepada seorang pendeta. Ia pun lantas datang kepada sang pendeta dan menceritakan bahwasanya ia telah membunuh 99 orang. Ia bertanya, apakah masih bisa diterima taubatnya?
Kemudian sang pendeta mengatakan, tidak, taubatmu tidak akan bisa diterima. Lantas orang itu membunuh sang pendeta tadi, maka genaplah menjadi 100 orang di tangan si pembunuh itu. Ia pun mencari-cari lagi orang yang paling alim di negeri itu. Maka ia ditunjukkan pada seseorang yang sangat alim. Ia menceritakan bahwa ia telah membunuh 100 orang. Maka apakah masih bisa diterima taubatnya? Orang yang sangat alim itu menjawab, ya, masih bisa. Siapakah yang akan menghalangi seseorang untuk bertaubat? Pergilah ke daerah sana, karena penduduk daerah itu menyembah kepada Allah. Selanjutnya hadirin wal hadirat, sembahlah Allah bersama-sama dengan mereka, dan janganlah engkau kembali lagi ke kampung halamanmu, karena perkampunganmu adalah daerah hitam. Maka pergilah orang itu, setelah menempuh jarak kira-kira setengah perjalanan ia mati. Kemudian malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar. Masya Allah, dua malaikat bertengkar. Malaikat rahmat membela, ia berangkat ke sana untuk benar-benar bertaubat dan menyerahkan dirinya dengan sepenuh hati kepada Allah. Sedangkan malaikat azab berkata, sesungguhnya ia belum pernah berbuat kebaikan sedikit pun. Kemudian lantas seorang malaikat datang dalam bentuk manusia, dan kedua malaikat itu bersepakat menjadikannya sebagai hakim. Malaikat yang menjadi hakim itu berkata, ukurlah olehmu jarak kedua daerah itu, dan kepada daerah yang lebih dekat itulah ketentuan nasibnya. Mereka mengukurnya, kemudian mereka mendapatkan daerah yang dituju itulah yang lebih dekat. Dengan demikian orang itu dicabut nyawanya dan diterima oleh malaikat rahmat. Halo. Selanjutnya doa ya. Mari kita membacakan doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli jiddi wa hajli wa khoto'i wa amdi wa kullu dhalika indi. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir. Arti dari doa ini kita lihat, Tuhanku, ampunilah kekeliruan dan kebodohanku, kelewatan batasku dalam sebuah hal, dan aku yang mana kau lebih tahu dariku. Tuhanku, ampunilah dosaku dalam serius dan guruanku, kekeliruan dan kesengajaanku, apapun itu semua berasal dariku. Tuhanku, ampunilah dosaku yang terdahulu dan terkemudian, dosa yang kusembunyikan dan kunyatakan, dan dosa yang mana kau lebih tahu dariku. Kau maha terdahulu, kau maha terkemudian, kau maha kuasa atas segala sesuatu. Nanti insya Allah dibaca lagi, PPT akan dibagikan, mudah-mudahan jadi bacaan dan terus jadi bacaan. Hadirin jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pengajian kita tuntas, sudah kita tempuh dalam waktu 45 menit kurang lebih. Dan mengucapkan ini kepada hamba-hamba Allah yang sudah berupaya sekuat tenaga untuk hadir dalam kajian ini. Yang pertama yang akan ini belum datang, belum masuk ini data-datanya. Halo,
data-data yang akan diucapkan belum masuk ke meja redaksi. Tapi saya di sini lihat ya kawan-kawan yang sudah hadir, yang sudah berada di dalam kajian ini. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada UPI yang sudah memfasilitasi dakwah kita. Mudah-mudahan UPI tetap menjadi universitas yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Para pemimpinnya dari rektor sampai ke bawah semuanya tetap menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga kepada kepala IT yang juga memfasilitasi dakwah kita ini, Bapak Dr. Mulyana Abdullah yang selalu hadir di masjid. Ya, ketua IC harus hadir mendampingi pengajian ini, jangan kemana-mana loh. Insya Allah kehadirannya menjadi penuh keberkahan. Kemudian juga di sini ada selain yang diungkapkan tadi, ada Dewan Guru Besar di sini ya. Dan saya lihat banyak guru besar yang hadir, tapi nama-namanya belum sampai ke redaksi ini. Jadi terima kasih kepada semua pihak yang saya lihat di sini hadir. Mudah-mudahan para guru besar yang sudah hadir menjadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sepak terjang amal membimbing, mendidik semua menjadi kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya lihat di sini ada Profesor Mufid, ada Profesor Ade Sobandi, ada Profesor ada Profesor Isah Cahyani. Ini yang kelihatan di meja ini, yang kelihatan di layar gitu ya. Kemudian yang lain-lainnya ada juga Profesor Yadi dari ITB juga hadir. Itu semuanya dalam rangka mengkaji bersama-sama. Juga Kepala Dinas Dukcapil Pak Tatang Muhtar, halo, Ketua ICMI Kota Bandung juga hadir. Kemudian juga Ibu Siti Auria ya, itu hadir, Kepala Dinas Pendidikan Siti Auria, Kadisdik dari Kota Depok ya hadir. Yang saya lihat ini layar pertama. Mudah-mudahan semuanya menjadi berkah. Kemudian Kiai Dr. Mahmud Farid juga ini hadir dari pesantren dari Tasikmalaya, dari Condong juga hadir. Alhamdulillah. Kemudian Dr. Haji Teddy Asda Kota Tasikmalaya, halo, juga hadir. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian saya sekul nih yang saya lihat. Saya sekul di sini juga para santri, para pelajar, para ustadz hadir. Mudah-mudahan semuanya menjadi anak-anak didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Ketua Prodi Pedagogik Pak Dr. Epiana Hikmanuddin juga hadir dengan para mahasiswanya. Mudah-mudahan menjadi penuh keberkahan ya. Kemudian juga di sini saya lihat hadir Profesor Usep Kuswari dari EPBS ya, dan juga dengan para jamaahnya dari Lembang juga ikut hadir bersama. Alhamdulillah. Kemudian Ustaz Saifullah ini dari Cicalengka juga hadir. Alhamdulillah. Kemudian Pak Dr. Hendy Suhendraya dan tadi Pak Dr. Raden Uyun ya juga hadir. Direktur ya, asisten direktur 2 dari asisten direktur 1 dari Uninus juga hadir. Terima kasih. Kemudian juga yang lain-lainnya yang tanpa kelihatan ya, insya Allah semuanya termasuk Pak Dr. Haji Mad Ali nih, dosen dari bahasa Arab juga ikut hadir. Semoga lancar dan sukses. Juga para mahasiswa dari Kamda Tasikmalaya, Kamda Sumedang juga ikut hadir. Terima kasih. Kemudian Kamda yang lainnya juga sama-sama dalam kegiatan ini. Kemudian juga yang saya lihat sepintas di sini ada dari SMK 2 Sumedang, SMK Negeri 2 Sumedang juga kelihatan di sini pada hadir. Halo, mudah-mudahan hadir selalu. Dan Pak Dr. Babang Roban, tokoh dari pedagogik UPI juga ikut hadir. Terima kasih ya. Kemudian Pak Ayi Darmana dari Medan juga hadir. Terima kasih ya atas kehadirannya.
Kemudian pacar Dr. Cardin, Kadisdik Bud Indramayu juga hadir beserta para jajarannya. Pak Dokter selalu sehat ya. Kemudian juga yang saya lihat di sini ini sepintas kenal laporan dari itu redaksi belum muncul. Dari BKU juga hadir Pak Dr. Entris Sutrisno nih Pak Rektor ya. Halo. Tertundun bro. Sama-sama semoga menjadi rektor yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak Jainuddin dari ULM Banjarmasin saya lihat ini juga hadir. Terima kasih. Kemudian Pak Dr. Abu Khoir dari Surabaya dengan kawan-kawan juga hadir. Nah ini catatannya Pak Abu belum sampai ke meja redaksi. Kemudian Pak Asep di SMK Negeri 1 juga hadir ini. SMK Negeri Nyuat ya hadir. Kemudian juga kawan-kawan yang lain yang tidak kami sebutkan, tapi semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ada gangguan teknis dari pencatat yang saat ini belum mengirimkan nama-nama yang hadir. Namun semuanya tidak mengurangi rasa hormat, semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah nanti ketika lancar kegiatan ini kita minggu depan untuk bertemu kembali dengan penuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri kajian ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa barik wa sallim amin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana. Allahumma faqihna fiddin waghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun insyaallah Bunda Sofi minggu depan masih tetap hadir ya. Kemudian Pak Muhammad Duliman, Pak Dr. Muhammad Duliman juga insyaallah semuanya. Halo, mudah-mudahan lancar. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf akan kita menempuh perjalanan kegiatan selanjutnya. Mudah-mudahan panjang usia minggu depan. Ibu Sri Profesor Sri Subekti sehat selalu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.